bakal spray dan juga diserang para Jin. Tampaknya tembakan spekulasi aja menuju ke arah tim Void. Tapi dari Void dan juga Eagle berbeda pada kali ini adalah mereka nggak clash. Kecuali dari Eagle kali ini bakal coba mepetin ya dengan kendaraan mereka peroleh. Iya, oke. Dan dari seorang kutip begitu dari Debs mengambil sisi turunan yang dimana untuk menutup angle juga dari pemain-pemain Eagle Esport. Tapi dua pemain agak memisah di sebelah kanan dan juga dua di sebelah kiri. Ini sebenarnya momentum untuk Void lebih merapat ke kanan dan untuk menculik satu demi satu pemain Eagle yang sedang terpisah jauh. Tapi dari Debs, gue nggak tahu. Nampaknya ingin menambah lootingan-lootingan terlebih dahulu atau meregroup ke arah sebelah kanan. Atau juga mereka nggak ingin berlama-lama, langsung ingin melakukan rotasi masuk ke tengah circle. Ya, sebenarnya bakal kayaknya juga tampaknya dari tim Void ya. Mereka cukup aman pada kali ini dan punya potensi juga untuk berperang dengan tim Eagle. Tapi dengan zona pindah ke kanan atas ya, harusnya dari tim-tim lain juga sudah mulai rotasi, terutama bagi tim-tim yang turun di bagian-bagian ujung, kayak misalkan Monte Nuevo, bagian La Cobreria, sudah mulai harus mensecure tempat-tempat yang lebih center. Oke, dan dari Eagle belum ada lontaran-lontaran tembakan lagi yang dilakukan ke arah pemain-pemain Void. Void nampaknya sudah bebas genggaman pemain-pemain Eagle dan gue nggak tahu sebenarnya tujuan Void ini mereka untuk melakukan rotasi ke selanjutnya atau mereka emang masih sengaja looting. Tapi Harvest yang masih tertinggal nih di bawah low ground Los Leones. Betul, ini kita bakal lihat kali ini juga tampaknya dari Harvest terkunci dari dua sisi nih. Kiri dan juga kanan oleh Eagle. Deja vu lagi nih, keulang lagi. Iya. Harvest aimbot, tapi aimbotnya tadi mana ya? Nggak terlalu kelihatan. Begitu dari EVOS, masih slowly down baby aja dari Impang untuk lootingan. Malah gitu ngeliat KF yang belum ada first aid, energy drink pas-pasan. Impala sih yang semestinya penuh untuk 4 player sih. Betul, ini Impala harus cukup full juga. Tapi dari tim EVOS ya, dengan banyak kota yang cukup diperbutkan juga di kancah kompetitif ya. Ya. Cukup banyak tim yang mengincar area Impala, Puerto Paraiso, karena enak. Andai kan zona kanan bawah ataupun kanan, rotasi gampang. Dan gampang untuk mengontrol juga area-area sekitar. Yes, ini mungkin yang tadi yang seperti gue bilang, mereka udah di Impala mendapatkan keuntungan dan circle pun lebih menjorok ke arah sebelah kanan. Tinggal bagaimana mereka scrapping aja sih untuk pelan-pelan masuk ke tengah circle sebelah kanan. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari seorang aimbot. Akhirnya kali ini gantian. Yang knock adalah dari tim Void dan langsung menumbangkan seorang chopper dan membuka kesempatan bagi tim Void untuk melakukan peperangan terhadap tim Eagle Esport. Oke, dan nampaknya kali ini yang deg-degan adalah pemain-pemain dari Eagle karena posisi mereka berjalan untuk saling mengcover, sedangkan Void sudah cukup rapat, cukup dekat untuk menghabisi satu demi satu pemain-pemain dari Eagle. Tapi dari Harvest, karena ada jeda chopper yang sedang ter-takedown, ini momentum dia untuk menambah lootingan-lootingan ataupun utility yang masih belum penuh. Betul, tapi kita bakal lihat dari Void tampaknya bukan mau perang tapi sedikit tarik mundur. Mengamankan posisi mereka dan mungkin meninggalkan area-area low groundnya. Oh my God. Harvest spray dari bagian atas kali ini di mana dari seorang Harvest. Dia takedown lumayan, oh enggak low juga sih, cuma satu peluru yang connect dari jarak jauh. Malah tadi Genfos yang tertembakkan oleh pemain Thailand, begitu dari BX yang sudah terpantau, tidak ada yang mengganggu gugat juga lootingannya. Dan yes, chopper sudah berhasil lagi untuk di revive kembali. Dan Ini udah lumayan lama sih, apalagi dengan zona yang kali ini mulai menuju ke kanan atas, mereka harus berpindah posisi. Tapi tampaknya tukar-tukaran knock kali dengan tim TA, di mana dua player TA dalam Seperti posisi biasa. knockout kali ini dan sekarang bukan BTR yang motong. iya, kali ini adalah dari Talent All Star. Oke, dari Rocky sudah broken wall, bakalan ngedepak begitu saja pemain dari TA. Tapi TA sudah bagus setupnya, dan dari Genfos bakalan mendobrak juga mengikuti dari seorang Rocky. Rocky sudah berani begitu saja, bakalan ngedeska begitu dengan UMP-nya. Belum ada dua player yang balik-balik drop itu ter-take down sekaligus dengan Rocky dan juga Genfos. Taka pun bakalan dicari begitu saja, tiga player di bakalan ditembak Sahur, Taka bakalan ditembak dan selesai perjalanan dari Talent All Star. Betul, tampaknya dari victim pada kali ini memenangkan fight-nya. Kata mereka, gue udah biasa dipotong sama BTR. Iya. Tim lain mau motong gue, ayo. Ladenin kali ini. Oke, dan ini sih gue sering bahas sama si Ojan, LDOG, Genfos, the strongman from Victim, emang memberikan kesan yang beda ya untuk Victim untuk season ini. Betul, dia terlihat benar-benar apa ya, menjadi fondasi yang kokoh lah bagi tim victim. Scoutingnya juga enak, ngeflanknya juga lancar, nembaknya juga sakit. Iya. Kayak dia serba bisa dan semuanya kuat. Dan sebenarnya nggak ada keraguan nggak sih untuk Victim, mereka proper banget untuk komposisi timnya. Tinggal gue agak bingung gimana konsistensi mereka untuk bermain ke late game itu masih jarang loh. Betul, kadang mereka tuh kuat banget, Iya. tapi kadang mereka juga ada di momen di mana mereka rata, langsung tiba-tiba. Nah itu yang masih harus dicari nih. Untuk masalah komposisi tim, menurut gue udah Proper ya? udah proper, cukup lah gitu. Maksudnya kayak as a team udah solid banget. Tinggal bagaimana mereka bisa mengembangkan gameplay mereka sih. Karena di momen-momen tertentu, victim tuh kayak kelihatan
Iya, nggak bisa dikalahin gitu. Iya, iya. Kuat banget potongin timnya, Bisa, kuat, Rik. fight-nya kuat, tapi ada juga momen-momen dimana victim fight, knock, rata, tiba-tiba. Iya, kita masih belum tahu sebenarnya ya itu based on data kita yang seperti sepanjang match PMPL, tapi kita masih belum tahu sebenarnya internal mereka seperti apa. Mungkin jadi ada faktor-faktor lain juga. Dan yang gak bagusnya adalah NFT drone yang tertangkap oleh pemain dari BN United, dan BN United pun ada satu pemain yang di take down, begitu pun dari Noas, begitu pun dari Ramones, nampaknya bakalan sedikit mendekat untuk mencoba secure pemain dari BN. Dua player sudah ter-take down, begitupun dari Pew. Saling adu trading knockdown dilakukan dari kedua tim ini. Dan yes, skala jumlah nggak bagus untuk NFT, 4-2. Oke, kita bakal gain juga tampak dari BN United kali ini bakal coba untuk melakukan sedikit setup terhadap tim NFT yang kali ini tinggal menyisakan 2 player mereka, Ramones dan juga Flippy. Tampaknya kita bakal kondisi yang memang sedikit menekan terhadap tim NFT, tapi kita bakal kali ini juga dari Ramones tampaknya masih cukup pede untuk melok ke arah BN United, dimana kita bakal lihat zona pental ke arah kanan lagi dan lagi. Nah, sekarang lihat LPS, pelan-pelan mereka ngindarin EVOS yang langsung nekan ke arah tengah cuy. Gue pikir dia bakalan bermain pinggiran yang seperti lo bilang, itu bukit-bukit sekitaran mereka mestinya lebih enak dan nyaman untuk ngekat pergerakan tim lain. Dan dari sisi lain, sisi utara bakalan SG dan juga BAT yang menjadi perebutan utara Cyril. Tapi dari Ramones tampaknya bakalan ngedobrak begitu saja dengan UMP 35 pelurunya. Ada pergerakan yang dimasuk juga untuk menjadikan trap seorang Ramones. Nampaknya dia bisa men-take down seorang campur yang sedikit lagi bisa tertumbangkan, dan ada Flippy yang nge-flank dari arah sebelah belakang. Flippy dengan sekarang yang cukup apik, begitupun dari Ramones bakalan menambah tembakannya ke arah Noas, begitupun Silence masih jauh untuk mencoba retake posisi dari Capone. Ya, Prisya bakal gain juga apakah ada seorang Ramones masih bertahan di dalam area rumah dia. Kali ini dari NFT masih bertahan dengan 2 player mereka, tidak ada yang tumbang, dan bahkan masih ada kendaraan-kendaraan dapat digunakan untuk berpindah posisi. Mereka sementara ada di bagian utara kali ini dan harus pindah 980 meter menuju ke arah ujung zonanya. Tapi Ramones sedikit agak lengah, tidak menyangka Silence dari tim BN United bakal keluar dari area low groundnya. Oke, abis nge-healing lagi, but it's okay, no problem. Akhirnya tahu posisi satu pemain dari BN yang tidak terbaca. Akhirnya dibalik-balik low gun, dan Flippy terlalu terbuka badannya, dan Noas mengambil kesempatan tersebut untuk ke arah Flippy. Misalkan Ramones saja menjadikan last man standing untuk NFT. Tentunya nggak bagus untuk NFT. Ramones seperti pemain-pemain yang sebelumnya. So, Ramones harus dijaga ketetangannya untuk melawan 3 player dari BN United. Ya, kita bakal gain juga menjadi tampaknya masih nahan juga sakitnya Blue Zone. Ini sama-sama nggak baik sih buat kedua tim ini, karena jarak Lama mereka ya? ke zona sama-sama jauh gitu. Jauh dan lama. Dan kondisi mereka bonyok, bukan 4 orang loh. Iya betul. Kemudian juga kayak sia-sia ngasih menurut gue kayak mereka mengambil sisi barat circle nantinya, dan di barat circle ternyata udah ada tim-tim yang lebih dahulu menjaga, dan akhirnya mereka kayak susah untuk menekan ke barat circle. Tapi dari Silence nampaknya bakalan sedikit mendobrak juga jantung pertahanan dari Ramones. Dia Noas pun juga mengambil sisi luar, nampaknya bakal membackup dari jarak yang cukup jauh. Silence, gue nggak tahu nih pergerakannya benar-benar ingin mencari Ramones kah atau menambah lootingan yang sudah di take down pemain-pemain NFT. Ya, kita bakal lihat lagi ya. Apakah dari BN United tidak bakal bertujuan sedikit, tapi tampaknya ronde 2 untuk dari tim Void dan juga dari tim 2E. Tapi tampaknya dari Void berhasil menumbangkan lawannya, langsung mengumpulkan poin-poin segar dengan kendaraan yang masih aman juga. Tunggu, ini udah 3 tim pulang ke arah lobby flow. Ini cukup cepat sih sebenarnya. Untuk Miramar di circle kedua, 3 tim sudah dipulangkan ke arah lobby. So, mungkin nanti kalau misalnya observer buka minimap kayak sepi banget seperti Sunhawk tadi. Sunhawk tadi kayak buka minimap keempat, kayak yang wah, ini nggak kayak Sunhawk biasanya padat semua kanan kiri. Ini ada space yang hampir beberapa tim bisa masuk mudah begitu saja. Betul, tapi kita bakal juga tampaknya dari tim Void ya. Mereka sudah mengumpulkan looting-looting tambahan juga. Memang tadi looting mereka agak minim ya, setelah mereka tadi terpaksa sharing dengan tim Eagle Esport. Tapi dengan mereka menumbangkan lawannya, jadi ibaratnya lu yang looting buat gua. Ya, lo ngeluting buat gue beneran juga sih. Gue copet lo. Oke, dan Circle sudah mengecil kembali di mana Circle ketiga, dan Bigetron Alliance sudah mengamankan sisi tengah. Tapi yang gak bagusnya Victim dan EVOS bakal menjadi 3-way showdown ke arah Bigetron Alliance, dan arah sisi bawahnya juga ada Morph Ezreal yang sudah mendekat juga ke arah Alliance. Yang paling enak sebenarnya arah tim TE ataupun Talent Esport. Mereka di arah utara sebelah kiri dikit, mereka punya kompon yang cukup kokoh. Semestinya mereka bisa bertahan sih sampai ke late game. Oke, kita bakal dari tim AT ya. Mereka sedang rotasi, tapi depan mereka juga ada tim BAT. Akankah ada clash tepat di ujung zona kali ini? Tapi
Kayak tampaknya dari tim AT punya high ground advantage. Mereka terus menahan bagian pegunungannya, sedangkan dari tim BAT mengambil bagian low groundnya. Kita bakal pindah ke arah No Way, di mana dia punya vision kedua tim sekaligus EVOS dan juga arah BAT. Kendaraan dalam bahaya karena digembosin bannya, dan pas banget ban di bagian belakang ini gembosin membuat dia nggak bisa bergerak lagi ke arah depan. Yes, bannya digembosin itu bakalan sulit banget, apalagi masih circle ketiga, dia butuh bagi itu untuk melakukan rotasi. Red Face benar-benar iseng banget ini untuk mengangkat rotasi dari AAT. Yes, dari Demon G Pro berjalan menggunakan satu vehicle yang diisi dua, dan di sebelahnya ada 23 Mei yang berdiam diri di sisi high ground siap menyantap kedatangan dari pemain-pemain AAT. Tapi dari 23 Mei belum ada tembakan yang dilontarkan ke arah AAT. Ini yang menarik kali, AAT jadi aman untuk melakukan rotasi dengan 3 vehicle ya. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari AAT ya. Mereka sedang ada dalam posisi yang cukup enak kali ini. Tapi di lain sisi dari AAT, mereka kali ini mengambil bagian low ground, enak buka vision, tapi satu PR-nya. Kalau andaikan ada tim yang motong mereka di high ground, ini habis posisi mereka di bomin. Yes, begitu dari Voin, tidak ada yang mengambil, dan Luxi yang tertake down oleh Genfus. LVS pun mendapatkan satu pemain dari BN United, dan Morp nampaknya bakal menjadi ronde ketiga untuk Voin. Voin, Depsuke sedikit menelik juga melihat dengan scope 8 minim 14-nya. Ada satu vehicle yang sudah terdeteksi, yang pasti ini bakal digembosin. Oh, ternyata ada dipindahin kendaranya. Dipindahin, tapi kita bakal lihat dari seorang Debs masih terus mengincar bagi yang sedikit kelihatan ban depannya. Tembak, tapping, tapi belum bisa mecahin ban kendaraannya. Sedangkan lain sisi bakal lihat dari victim tampaknya cukup berdekatan dengan tim BTR, tapi ada space yang menghalangi rush untuk dilakukan kali ini oleh tim victim. Ya mungkin kayak iseng-iseng doang, saling kepala, saling lihat-melihat. Apalagi Luxi yang memang kita tahu dia pemain jarak jauh, dan sudah bermain lagi Tachibana dan Yuhai yang dicadangkan sekarang. Luxi, Liquid Luxi, dan juga Ryzen. Tadi kita melihat di game sebelumnya, ketika Bigetron Alliance mendapatkan WWCD tanpa adanya Tachibana, dan mereka gue nggak nyangka dan nggak duga juga 3 player bisa dapetin WWCD. Dan circle lebih mengecil lagi kali ini, di mana Bigetron Alliance masih mendapatkan circle. Begitupun dari Victim masih enak juga. Wah, dan dapetin kompon juga. iya. Dan EVOS cukup enak di pinggiran circle, ingin menyantap SG tapi yang nggak bagusnya. Betul, ini enaknya sih dari BTR dan juga tim victim ya. Victim sih yang number one posisinya. Yeah. High ground atau mereka. High ground dapetin compound tengah zona lagi, menurut gua itu udah mungkin Hashtag tempat 5 lah dapatan- ya. Ya, 5 Secure- dapat lah. secure hashtag 5. Harusnya, tapi kita bakal lihat juga dari tim BAT ya. Tampaknya mereka juga masih mencari space yang lebih jauh lagi, karena mereka kan cuma di rumah-rumah kecil nih. Ini Betul. gampang banget mereka pick off one by one kalau mereka keluar area ini. Oke, dan nampaknya dari AAT sudah terdeteksi juga dan mencoba take down satu pemain dari TE. Isnawi dipulangkan ke arah lobby, satu elimination sudah diamankan oleh No Way. Dan begitu dari SG tadi mendapatkan satu pemain juga di sisi recent kill. Dan AAT nampaknya masih haus darah pemain-pemain dari TE yang cukup berpencar jauhan. Betul, kita bakal dari AT juga masih bertahan di bagian-bagian low ground, tapi tertembak juga oleh BN United yang langsung keluar dari pertahanan mereka. Tampaknya dari AT harus bertahan, hati-hati juga, nggak boleh sampai knock terlalu banyak, karena lihat kiri, kanan, depan mereka semua ada lawan. Tentu dengan zona 4 yang mulai menutup, mereka nggak boleh sampai knock out di luar area zona. Oke, dari LGH nampaknya sudah ter-take down begitu saja oleh pemain-pemain dari BX, dan selesai nampaknya pulang ke arah lobby. BX bisa mengoleksi 3 elimination point. So, tapi ada PR yang mereka harus kelar, di mana mereka harus merevive satu demi satu, dan Livescape yang diam-diam nge-backstep pergerakan dari BX. Betul, kita bakal lihat juga bakal dari tim yang masih bertahan. Cukup banyak tim yang bonyok juga kondisinya, kehilangan anggota-anggota mereka. Tapi dari BX dengan 2 player yang bertahan, mereka masih perlu masuk dalam area zona dan terus dihalangi oleh tim Livescape. Oke, dan dari Bisenold nampaknya ada spekulasi juga yang dilakukan. Laser yang tertunduk lemas, dan kali ini SG bakalan ngedobrak begitu saja, mengetahui hanya 2 pemain EVOS yang udah di depan mereka. KF menjaga space, dibiarkan begitu saja seorang Laser, dan Microboy nampaknya siap siaga untuk menjaga kedatangan dari pemain-pemain SG yang rapat berempat. Adanya smoke yang dilontarkan juga dari seorang KF, tentunya untuk menjaga space juga untuk Laser diselamatkan. 1, 2, 3 smoke udah dibuka, dan udah ada waktu 9 detik juga untuk merevive, dan SG nampaknya cukup ragu untuk mencoba dive ke 2 pemain EVOS yang sedang tertekan. Betul, kayaknya mereka juga mencari informasi nih. Takutnya ada pemain-pemain EVOS yang melakukan flank, dan bener aja di kejauhan mungkin akan ada player-player EVOS yang melakukan backup terhadap 2 player depan ini. Ya, namun Microway sedikit Ini flank ya. nge-flank dan nge-retake posisi lagi yang lebih aman, dan tetap masih masuk ke dalam circle. Tetapi SG seharusnya mendeteksi juga pergerakan dari Microway dan juga seorang Red Face yang belum kelihatan. Oh, Red Face ternyata udah masuk sisi tengah dulu. Udah, dia nge-secure tempat tengah, Iya. Microboy-nya nge-flank,
Dan sekarang dari 2 member porosnya menjaga pergerakan dari tim SG. Selon sih, Ini bagus banget sih, ini pergerakannya benar bagus banget dan sekarang tinggal gimana SG bisa di pick off one by one oleh tim EVOS. Andaikan mereka mau fight. Oke, Microboy nampaknya nggak bakal ketahuan posisinya ada sebelah kanan, tapi Nikro udah mengetahui juga. Begitu pun dari Jersey, Lion Riser sedikit berani maju karena udah tertutup angle-nya dengan satu smoke granat. Begitu pun dari Microboy bakal melihat satu pemain yang sudah terdeteksi, Nikro yang masih mengumpet di balik batu. Belum ada peluru yang masuk ke arah Nikro, tapi adanya frag granat juga yang dimasukkan. Maybe malah yang nge-backstep Pinky yang terlalu lama buka badannya. Betul, kita bakal dari Baby kali ini bakal ngebuka badan juga nembak ke arah depan, tapi lihat di sekitar area landscape cukup banyak tim yang menghalangi pergerakan mereka. 300 meter menuju ke arah zona, jarak yang jauh ketika masuk ke zona kelima kali ini, dan tentu kalau mereka terobos begitu saja bakal jadi makanan tim-tim sekitar area mereka. Oke, benar aja diterobos aja begitu, bos. Dengan Slayer yang sudah max Ju dan dari Riser nampaknya sulit banget untuk menggenggam pertahanan dengan 2 player saja. Tapi Microboy nampaknya nggak terlalu terburu-buru untuk mencoba merevive ataupun mengcover 2 temannya yang benar-benar harus dipulangkan ke arah lobby. SG benar-benar mencuat dan kuat banget karena Livescape juga nekan ke arah mereka belum. Betul, ini dari PR lumayan berat sekarang dengan kondisi mereka udah knock juga. Sekarang harus berhati, tapi tampaknya dari Livescape bakal join the fight menghadapi tim SG yang tadi barusan bonyok-bonyokan juga dengan tim EVOS. Kali ini dari Kato bakal lempar bom ke arah atas, dimana dia coba nyari solusi untuk membongkar pertahanan lawan. Tapi dari Kato tampaknya solusinya adalah terobos aja kali ini karena mau tidak mau harus maju ke arah depan. Yes, dari Kato langsung aja maju begitu saja. Gue bilang ini Kato mempunyai game sense yang amat sangat tinggi. Dia tahu kapan harus memberikan dobrakan. Begitupun dari Audrey mengikuti pergerakan dari Kato untuk mengcover karena masih ada EVOS Red Face yang berdiam diri di arah sisi high ground. Toms mencoba menjaga ataupun mengcover dirinya sendiri dengan satu smoke granat untuk menutupi angle dari victim. Fajar nampaknya juga siap siaga. Begitupun dari pemain dari victim yang lainnya. Ini dikhawatirkan backstep begitu saja. Tapi dari Void nampaknya memberikan juga gencaran-gencaran peluru ke arah victim Genfos. Iya, kita bakal tambahkan dari tim victim yang tadi komponnya enak banget. Sekarang mereka sedikit harus bergeser dan harus berhadapan dengan tim Void kali ini, di mana Void cukup lapar akan mendapatkan space di dalam zona kita yang kelima. Blue Zone terus bergerak yang berarti semua tim akan dipaksa untuk maju ke arah depan, mau tidak mau berdempetan dengan tim-tim lain, bahkan harus berperangan dengan tim lain untuk mensecure areanya. Dari Void kali ini sudah maju ke depan akan berhadapan langsung dengan tim victim, di mana Genfos menjaga area rumah, dilempar molly sedikit mundur ke belakang. BAT pun dipantaukan ini sedang mengunci ke arah tim AT. Oke, dan benar sekali bagaimana sudah enak banget di arah utara sini. Kita bakal nge-spray begitu saja ke arah pemain-pemain AAT yang sedang di balik tayo. Tapi Quadro ingin mencari darah-darah lebih karena ada BN di sisi atas mereka. Begitu dari Madara di balik-balik pagar mengintip pergerakan dari AAT juga yang tertekan oleh Blue Zone. Tinggal menunggu bagaimana circle ke-6 berjalan. Akankah menguntungkan mereka atau ngejomplang jauh dari arah mereka? Ya, kita bakal lihat juga dari BAT, Best Absolute Training yang dipakai bertahan di bagian ujung zona menghadapi tim-tim area mereka juga. Ada Livescape, ada Void, dan sekarang zona pun sudah menutup. Ini akan menentukan juga tempo dari permainan kali ini, di mana kita lihat dari BTR mengunci pergerakan dari lawan mereka juga. Zuxi membuka jalan coba untuk menemukan posisi-posisi yang dapat diisi, tapi lain sisi lihat cukup banyak tim yang masih saling menahan. BTR sih chicken sih dia nggak terlalu banyak masuk ke dalam circle, tinggal ngabisin satu angle sebelah kiri aja. Tapi dari BAT mereka masih berkeras diri ingin ngebegal begitu saja pergerakan dari AAT. Malah AAT ini yang harus berputar bagaimana mereka masuk ke dalam circle, benar-benar harus nabrak kompon kah atau karena ini Void dan juga dari victim bakalan close combat begitu saja. Malah Void selesai di balik-balik vehicle yang sudah di set up oleh victim. Ya, dan tampaknya bakal dari victim masih utuh juga. Kali ini 3 player mereka bisa bertahan, tapi zona sudah akan bergerak dalam waktu 15 detik. Dan lihat gempuran tim-tim lain juga pastinya akan semakin galak lagi dalam upaya menemukan posisi dalam next zone-nya. BTR cukup nyaman dari tim AT, tampaknya mereka yang paling ujung dan dikunci oleh 2 tim sekaligus. Oke, dari BAT masih slow down baby aja, tapi beberapa detik lagi circle bakal berjalan. Mereka harus cepat mengambil keputusan dari BAT R2K. Begitupun dari Madara masih harus ngelock pergerakan begitu. Dan AAT benar saja, ini salah satu jalan yang harus mereka tebus untuk menabrak combo yang sudah dimiliki oleh BAT. Bakalan ada close combat dengan tempor yang dimiliki, tapi Madara harus reload dan Prodigy shoot. Kalah dia karena kalah jumlah peluru dari pemain AAT. Dan dari Quadro masih berdiam diri, jaga space, membuka smoke untuk masuk dalam circle sedikit demi sedikit. Tapi Quadro harus fight terlebih dahulu dengan pemain-pemain AAT yang sedang menabrak. Betul, itu bakal dari BAT tampaknya sudah kehilangan 2 member mereka lagi. Quadro seorang diri akan berhadapan dengan lawannya dan tampaknya bakal langsung di front shoot menumbangkan tim BAT. Livescape menggunakan momentum mereka langsung mengambil center circle dan menyebar juga ke 4 titik yang berbeda, sedangkan BTR sedang melakukan sweeping di bagian selatan dari zona
sebenarnya. Sini gua bilang BTR sebenarnya punya chance besar mereka mendapatkan winner chicken dinner karena hanya satu angle shot aja di sebelah kiri yang harus mereka luluh lantakan. Kemudian juga sedikit masuk ke dalam circle, kemudian juga mendapatkan sisi high ground. Ini benar-benar angin segar untuk Red Aliens kembali mendapatkan winner chicken dinner pada hari ini. Betul, ini posisi where jadi sih mereka. Ya. Tapi tentu mereka nggak boleh sampai lengah kalau sampai mereka ada yang ke pick off. Ini bakal jadi PR yang cukup berat bagi mereka. Tapi lihat dari Audrey dan kawan-kawan pun punya tempat yang cukup enak terlindungi dengan adanya satu obstacle natural. Tapi tidak dari Zuxi menerobos pertahanan dari tim Lysky, maka langsung tempel-tempelan depan mereka. Ada backup yang datang kali dari member-member lainnya, tapi tampaknya dari BTR harus membagi tugas nih ketiga tim yang berbeda. Anjrit, gimana Ryzen itu menjaga satu pemain dari AAT, bagaimana dari seorang Zuxi menjaga dari Livescape, satu player menjaga satu tim, atau sekarang dua player menjaga satu tim, tapi dari Zuxi bakal ngokang gitu Fred Granat yang bakal dimasak arah Audrey, on point kah, dan maybe sudah tertake begitu dari Audrey menyusul, menyisakan Kato yang masih berdiam diri di balik vehicle, tapi bakalan sulit untuk menahan pergerakan tiga pemain sekaligus dari Bigetron Alias. Ryzen bakalan berada di posisi tengah, Big dari Liquid bakal end begitu saja dari Audrey, dan Kato harus fight cukup intens dan selesai sudah. Bigetron Alias mengontrol sisi high ground kepada Livescape. Betul, dari BTR tidak membiarkan tim-tim lain mengambil satupun sisi yang terbuka. Kita bakal lihat dari BTR terus mengunci pergerakan dari semua tim. Kita lihat dari BTR kali ini bakal mengambil bagian-bagian dari low ground juga. Tinggal mengunci ke AAT yang kali ini dalam kondisi bonyok banget. BTR ini udah clear sih. Ini udah clear untuk BTR. Udah clear, kemudian juga mereka masih unggul, tapi tetap jangan lengah. Kalau mereka sedikit meremehkan aja itu bisa menjadi blunder karena space-nya cukup jauh untuk mencoba meluluh lantakan satu pemain dari AAT yang sudah tertekan oleh Luxi. Satu pemain lagi, Ryzen bakalan ngeras begitu aja dan selesai perjalanan di Miramar tadi. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Betul. Wah, Winner chicken excited. kembali untuk BTR.